Shalom saudara-saudariku yang kekasih dalam Kristus Yesus. Hari ini saya akan memulai renungan singkat saya dengan sebuah kisah dengan judul Orang Tionghoa. Ada seorang pengusaha Cina yang kaya raya. Pengusaha ini sudah tua dan ingin pensiun. Dia memanggil ketiga puteranya dan berkata, "Saya tidak akan membagi perusahaan saya dan memberikannya kepada kalian bertiga. Hal yang ingin ku ketahui adalah di antara kalian bertiga, siapakah usahawan yang paling baik? Karena itu, saya akan menguji kalian bertiga. Siapa yang memenangkan ujian ini akan memperoleh seluruh perusahaan saya." Maka pengusaha tua tersebut memberikan ketiga putranya uang sebesar 22.500. Ketiganya harus menggunakan uang tersebut untuk membeli sesuatu yang bisa memenuhi ruangan kosong. Anak yang berhasil memenuhi ruangan itu akan menang. Kemudian anak yang pertama yang pergi dan membeli sebatang pohon rindang. Dia memotong-motong pohon itu dan diseretnya ke dalam ruangan tersebut. Potongan-potongan pohon itu hanya memenuhi setengah ruangan. Kemudian anak kedua juga pergi dan membeli rumput alang-alang yang dipotong oleh para petani dari sawah mereka. Para petani itu membawa masuk rumput tersebut ke dalam ruangan, dan ternyata rumput itu hanya memenuhi sebagian besar dari ruangan tersebut. Dan yang terakhir kemudian anak yang ketiga. Rupanya anak yang ketiga ini yang paling cerdik. Kenapa? Coba saudara dengarkan kisah ini. Dia pergi ke sebuah kios dan membeli lilin seharga 500 perak. Di malam hari, dia memanggil ayahnya untuk masuk ke dalam ruangan yang kosong itu. Lalu ia meletakkan dan menyalakan lilin itu di lantai bagian tengah ruangan itu. Setelah semenit, ia menoleh kepada ayahnya dan berkata, "Ayah, apakah satu bagian pun dari ruangan ini yang tidak terisi oleh cahaya lilin kecil ini?" Dan akhirnya anak laki-laki yang ketiga itulah yang akhirnya mendapatkan perusahaan ayahnya. Sekian cerita singkat saya. Dari kisah singkat yang baru saya kisahkan, Tuhan ingin menunjukkan pada kita anak-anaknya beberapa hal. Yaitu Tuhan ingin kita mengembangkan talenta yang sudah Dia berikan kepada setiap kita. Saudara bisa buka Matius pasal yang ke-25 ayat 15 sampai dengan 18. Di sana di Injil Matius pasal ke-25 itu dikisahkan seorang tuan yang hendak pergi keluar kota, dan sebelum tuan itu pergi, ia membagikan beberapa talenta kepada ketiga hambanya itu untuk dikembangkan. Hal serupa ini juga terjadi dalam kisah yang baru saja kita dengar. Seorang pengusaha tua memberikan 22.500 kepada anaknya untuk memenuhi ruangan itu. Kemudian kisah ini juga mengingatkan saya dengan perkataan Rasul Paulus kepada Timotius untuk menguji pelayan itu sebelum mereka melakukan pelayanan setelah mereka dinyatakan tidak bercacat. Hal ini juga terjadi dalam diri si pengusaha Cina yang kaya raya. Pengusaha tua yang kaya raya ini kepada anak-anaknya sebelum anak-anaknya ini mengambil alih perusahaannya tersebut. Saudara buka 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang 10. Tuhan mengingatkan kita juga lewat kisah ini untuk menjadi terang di tempat yang gelap, sama seperti yang dilakukan anak si pengusaha yang ketiga itu.
Ia menggunakan lilin untuk memenuhi ruangan kosong yang tersebut. Kita menjadi lilin yang memancarkan cahaya sejati, yaitu Yesus Kristus sendiri, bagi sesama kita yang belum mendapatkan cahaya sejati. Saudara buka Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 14. Di situ dikisahkan, di situ kita diminta untuk menjadi terang. Tuhan minta kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Untuk membawa terang ini ke dalam dunia yang semakin gelap. Anak-anak terang, yaitu kita, diminta untuk cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Mempunyai hati yang tulus untuk Tuhan. Tulus karena ingin menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum tersekat dan belum terselamatkan. Bukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa karena terpaksa. Bukan untuk melakukan perintah Tuhan, perintah-perintahnya dengan terpaksa dan lain-lain. Saudara buka Matius pasal yang ke-10 ayat 16. Di situ dituliskan kita diminta untuk menjadi pribadi yang cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Sekian renungan singkat hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati saudara.